Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur sosial, budaya, masyarakat Indonesia sendiri. Ketika bersama, setiap orang merupakan bagian dari masyarakat harus bersatu padu mendukung tetap berjalan tata nilai dan keharmonisan masyarakat. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemajemukan tersebut dapat terperlihatkan dengan baik karena ada persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan hendaknya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai slogan atau tulisan belaka. Tidak hanya masalah sosial, tetapi juga masalah politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Menurut Franz Moniz-Sunisno, ketahanan nasional dibentuk atas nilai dasar dan cita-cita bangsa, bukan segelitir individu atau kelompok tertentu. Ada 3 faktor pendorong yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan supaya tidak elemen bangsa dapat bergotong royong membangun Indonesia yang sejahtera, adil, damai, dan maju. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti bangsa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kata satu berarti untuk dan tidak terpecah. Dengan kata lain, kita tetap menginginkan adanya Bhinneka Tunggal Ika. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam mengatasi permasalahan negara sesuatu Republik Indonesia, pendoman pada acuan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya, dalam lingkungan masyarakat sering terjadi satu tawuran pelajar atau antar kelompok masyarakat. Adapun faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. A. Geografis. Wilayah Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil, yang dihubungkan oleh lautan, pulau, dan selat yang harus dijaga. B. Bangunan yang tidak merata. Tidak jarang kecembung itu berujung pada pengolahan dasar. Pemerintah hendaknya distribusi dengan maksimal sumber-sumber daya dari daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik untuk jangka waktu. C. Keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, agama, dan ras Indonesia sering memunculkan perbedaan yang mencegah Bhinneka Tunggal Ika. Seharusnya masyarakat Indonesia menjunjungi tinggi perbedaan dan toleransi. Jika keberagaman tersebut tidak diiringi dengan sikap menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi, dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. D. Munculnya gejala etnosentrisme. Salah satu faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah adalah pluralitas bangsa Indonesia. E. Melemahnya nilai budaya bangsa. Maksudnya budaya asing ke Indonesia sebenarnya merupakan hal yang wajar asalkan budaya tersebut sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Akan tetapi kita harus tetap menjaga agar budaya kita tidak luntur. Jika maksudnya budaya asing tidak diisikan dengan baik, maka dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Thank you. 1. Perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Sumpah Pemuda. 2. Pancasila. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Dekret Presiden. Dan 5. Tritura. Faktor-faktor pendorong yang memperkuat persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh nomor angka A. 1. Sumpah Pemuda. 2. Pancasila. Dan 3. Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 2. Indonesia sedang menghadapi masalah peredaran narkoba, korupsi, dan munculnya ideologi radikal. Berbagai masalah tersebut dapat dihadapi jika bangsa Indonesia memiliki B. Ketahanan nasional yang kuat. 3. Indonesia selalu berusaha menjaga keutuhan wilayahnya.
Pemerintah dan aparat keamanan harus bersama-sama menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Faktor yang harus dihindari dalam mencapai keutuhan NKRI adalah C. Koordinasi. 4. Multikulturalisme. Diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Meskipun terdiri atas bineka ragam latar belakang kebudayaan, beberapa konsep tersebut ini yang tidak relevan dengan multikulturalisme adalah C. Separatisme. 5. Ancaman terbesar dari keamanan nasional Indonesia bukan serangan dari luar tetapi disintegrasi bangsa. Salah satu konflik vertikal yang dapat mengancam integrasi nasional adalah C. Konflik antar golongan. Berkembangnya aksi pergolakan di daerah-daerah yang menuntut kemerdekaan merupakan ancaman terhadap integrasi B. Bangsa. 7. Perhatikan fakta berikut. Negara-negara bagian yang bergabung dalam diri satu persatu bergabung dengan negara Republik Indonesia. Akibat penggabungan tersebut, negara federasi RIS tinggal 3 negara bagian, yaitu negara Timur dan negara Sumatera Timur. Ketiga, akhirnya mencapai kata sepakat untuk kembali pada negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. C. Negara Serikat bertentangan dengan konstitusi negara. 8. Perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berkaitan erat dengan perjuangan membangun keanekaragaman menjadi satu bangsa Indonesia. Itulah pentingnya kesetiaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kesetiaan tertinggi bagi warga negara serta bagi bangsa dan negara melahirkan paham B. Patriotisme. 9. Kemungkinan disintegrasi yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terjadi apabila pergolakan daerah di dasar paham A. Relativisme. 10. Pada 1999, konsep negara kesatuan yang dibangun Indonesia mengalami guncangan, yaitu E. Timur memisahkan diri dari Indonesia. 1. Bagaimanakah upaya masyarakat melakukan penguatan persatuan dan kesatuan? 2. Persatuan dan kesatuan yang dibangun bangsa Indonesia bukan untuk meniadakan kemajemukan masyarakat. Analisislah maksud pernyataan tersebut. 3. Bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia mengatasi segala permasalahan? 4. Sebutkan 3 faktor pendorong yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 5. Mengapa keberagaman masyarakat Indonesia dapat menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa? 1. Dengan saling gotong royong, dengan cara kerjasama dan bermusyawarah dalam mempertimbangkan keputusan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang merusak lingkungan, dan selalu berbuat baik dan terhadap masyarakat yang lain. 2. Persatuan dan kesatuan Indonesia dibangun oleh bangsa Indonesia untuk memperkokoh kemajemukan, gotong royong, kerjasama, saling menghargai, bukan untuk melakukan yang sebaliknya. 3. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik permasalahan. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi segala permasalahan, NKRI berasal dari diri kita sendiri. Dengan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara, toleransi yang tinggi antar kebudayaan, dan persatuan bangsa. 4. A. Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. B. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. C. Mengisi kemerdekaan. D. Menghindarkan
C. Misi kemerdekaan. D. Menghindarkan penonjolan SARA dan lain-lain. E. Mengembangkan semangat kekeluargaan. 5. Karena tidak semua perbedaan masyarakat Indonesia kamu menerimanya dan memahaminya, itulah yang menjadi penghambat. A. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Penghambat persatuan dan kesatuan bangsa ini tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter masyarakat Indonesia. B. Geografis. Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpang dan ketidakmerataan pembangunan masih belum dapat diatasi. C. Munculnya gejala etnosentrisme. Sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal ini memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. D. Melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. E. Pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa setiap warga negara Indonesia harus menjaga keutuhan NKRI? Bagaimana bentuk partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan? D. Setiap perilaku menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa setiap warga negara Indonesia harus menjaga keutuhan NKRI? Bagaimana bentuk partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI? 1. Artinya pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Kemerdekaan yang diraih tidak lepas dari semangat persatuan dan kesatuan. Hingga pada akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya, bangsa Indonesia dapat mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar jika negara aman. Sebaliknya, jika negara tidak aman, pembangunan akan terhambat. Pembangunan akan terhambat akan merugikan seluruh rakyat. Perbedaan suku, adat, budaya, dan agama dapat menjadi sumber kekuatan untuk hidup sejajar dengan bangsa lain, sehingga akan tercipta rasa kebersamaan di seluruh aspek kehidupan. 2. Wujud sikap kerjasama menjaga keutuhan NKRI. Para pahlawan telah banyak berkorban, baik harta maupun nyawa, demi kemerdekaan NKRI. Adapun contoh wujud sikap meneladan para pahlawan dan menjaga keutuhan NKRI sebagai berikut. A. Dukungan keluarga. 1. Menjaga kerukunan di antara anggota keluarga yang lain. 2. Saling menghormati dan menyayangi keluarga. 3. Tidak melaksanakan kehendak kepada anggota keluarga. 4. Menghargai perbedaan pendapat. 5. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. B. Lingkungan sekolah. 1. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. 2. Saling menolong dan berbagai teman. 3. Menghargai dan menghormati pendapat teman. 4. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. 5. Menghormati guru dan karyawan. C.
lingkungan masyarakat. 1. Tolong menolong dan saling menjaga perasaan. 2. Saling menghormati dan menghargai hak orang lain. 3. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. 4. Bersikap arif dan tidak bekerja sama dengan orang lain. 5. Aktif mengikuti kegiatan masyarakat. Inilah beberapa contoh perilaku sebagai wujud sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Perilaku tersebut hendaknya dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Gejolak masyarakat yang timbul sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah tanpa pada kenyataan. Jawabannya adalah D. Warga menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga 9 bahan pokok. 2. Partisipasi politik masyarakat diperlakukan dalam kehidupan bernegara. Berpartisipasi politik masyarakat diperlakukan untuk A. Menciptakan kerukunan hidup antara rakyat dan pemerintah. 3. Mempengaruhi para pembuat keputusan produk-produk hukumnya yang dibuat oleh masyarakat merupakan perwujudan partisipasi di bidang B. Ideologi. 4. Bentuk partisipasi masyarakat dalam politik lingkungan masyarakat tanpa pernyataan. Jawabannya adalah E. Warga kerja bakti setiap hari Minggu. 5. Dalam musyawarah, pengurus kelas telah memberi kesepakatan dengan cara mengurus sikap Anda. Sikap Anda terhadap keputusan tersebut. A. Menerima dengan alasan dengan kesepakatan umum. 6. Ya Allah 6. 6. Turut serta dalam musyawarah yang merupakan perilaku demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Manfaatnya menerapkan musyawarah dalam kehidupan masyarakat adalah B. Membentuk watak budaya demokratis dalam masyarakat. 7. Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak mengikuti pemilihan umum. Persatuan ini merupakan contoh budaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam bidang A. Pertahanan dan keamanan. 8. Mana sudah? 8. Andi memilih membuat SIM sesuai hukumnya yang berlaku. Meskipun banyak yang memilih mengambil jalan yang pintas membayar sejumlah uang kepada aparat. Perilaku Andi merupakan satu contoh upaya menjadi korupsi dengan cara A. Menolak berbagai pemberian yang tidak semestinya. 9. Contoh perbuatan adil dan persatuan dengan kesatuan serta sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah C. Setiap orang berhak menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya. 10. Faktor utama yang menjamin tegaknya keadilan dan kehidupan masyarakat sehingga tercipta persatuan dan kesatuan adalah D. Kesadaran hukum. B. Mengapa toleransi antara umat agama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? 2. Jelaskan secara singkat prinsip nasionalisme Indonesia. 3. Tuliskan 3 sikap yang harus dihindari untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. 4. Tuliskan 4 ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. 5. Bagaimana usaha untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan B. 1. Karena jika antara agama saling tidak bertoleransi, maka akan terjadi perbedaan yang menyebabkan krisis untuk membuat ketidaknyamanan. Jadi kita sebaiknya menghormati antara agama lain. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Persatuan Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu A. Kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. B. Kesatuan nasib, yaitu berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yang dalam penderitaannya penjajah dan kebahagiaan bersama. 3. Saling membenci. B. Hanya berteman dengan orang yang sama agamanya. C. Tidak saling menghormati dan menyayangi. 4. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat adalah sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Pembicaraan harus bisa diterima dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani. 3. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan.
4. Dalam proses masyarakat, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber hati nurani yang luhur. 5. Pemerintahan pembangunan untuk seluruh wilayah saling tolong menolong kepada seorang yang membutuhkan agar tidak terjadi kesenjangan sosial.